Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Walaupun dalam kehidupan terkadang kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat, tetapi kita tetap semangat di dalam Tuhan menghadapinya. Di dalam Tuhan selalu ada solusi, asalkan kita tinggal di dalam Yesus. Sebelum kita lanjut dalam renungan kita, merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya.
Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpa ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dengarlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengembaraan bangsa Israel di padang gurun menjadi dasar dari kehidupan iman dan berbangsa orang-orang Israel dan Yehuda. Allah sendirilah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikannya kepada mereka. Perjalanan yang mereka tempuh tidaklah selalu mulus, penuh dengan banyak rintangan. Namun Tuhan senantiasa beserta mereka. Proses tersebut semakin meneguhkan perjanjian antara Allah dan umatnya, antara pencipta dengan diciptaannya. Dalam sejarahnya, bangsa Israel, ternyata Yehuda tidak bisa selalu mengingat dan bersyukur akan karya penyertaan Allah terhadap mereka. Mereka seringkali berpaling dari Allah dan malah melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Betapa Allah marah dan sedih atas sikap mereka. Allah menggugat Yehuda karena mereka tidak setia kepadanya. Seharusnya sidang jemaat Tuhan, hubungan antara Allah dan Yehuda berada dalam hubungan yang dekat dan hangat. Hubungan tersebut digambarkan seperti relasi suami dan istri. Allah adalah sang pengantin pria, sementara penduduk Yerusalem adalah pengantin wanita. Namun kesia-siaanlah yang mereka dapatkan kalau mereka berjalan di luar Tuhan Allah. Sesungguhnya sidang jemaat Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Yehuda merupakan kebodohan dan kesia-siaan belaka. Mereka meninggalkan Allah yang jelas-jelas telah membuktikan diri di sepanjang sejarah sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat mereka sewaktu mereka menuju tanah perjanjian. Dalam semua metafora, tingkah laku Yehuda itu bisa digambarkan sebagai tindakan meninggalkan sumber air hidup dan menggali kolam sendiri, tetapi kolam itu bocor dan tidak bisa menahan air. Melihat teguran Allah yang dialamatkan kepada Yehuda, kita pun dapat bercermin dari sana dalam hidup kita. Allah selalu menyertai kita dalam pengembaraan kehidupan di dunia ini. Namun seringkali kita bersikap seperti Yehuda, sidang jemaat Tuhan, mengandalkan hikmat dan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan sesuatu dan meninggalkan Allah. Sedikit saja terjadi pergumulan, sedikit kita ada masalah, kita ada problem, kesetiaan kita kepada Allah pun berubah. Mari kita berbalik kepadanya, karena Dialah satu-satunya sumber hidup dan pertolongan kita. Saya yakin sidang jemaat Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan seperti bangsa Yehuda yang Tuhan tegur agar mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Allah murka kepada mereka karena mereka berpaling dari hadapan Allah dan menyembah para Baal yang ada di sekitar mereka, dan mereka tidak mengindahkan daripada teguran Tuhan Allah kepada mereka, sehingga Tuhan Allah murka kepada mereka dan menghukum mereka. Sidang jemaat Tuhan, kita pun sidang jemaat Tuhan jangan sampai seperti Yehuda yang menduakan Tuhan, yang selalu berpaling dari Tuhan kalau ada masalah. Jangan biarkan ego kita menguasai diri kita, jangan biarkan emosi kita menguasai diri kita.
Tapi biarlah Tuhan menguasai kehidupan kita, dan Tuhan yang memimpin kita agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan benar di kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya renungan hari ini membuat kita berubah dari mindset pikiran kita yang mengandalkan pribadi ke mindset kita mengandalkan Tuhan Allah di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan agar kami selalu dipimpin Tuhan dan diberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, isi panjang dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dalam Yesus, carilah murid-Nya, bacalah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokoknya. Kita sebagai ranting pasti berbualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya, hidup